Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kami sedikit akan menjelaskan terkait dengan pembuatan proposal penelitian tindakan kelas yang memenuhi tugas modul penelitian tindakan kelas. Adapun judul yang kami ambil dalam penelitian tindakan kelas ini adalah upaya meningkatkan prestasi belajar PAI materi wudhu melalui metode demonstrasi pada siswa kelas 4 SD Integral Hidayatullah Kota Bengkulu semester 1 tahun pelajaran 2022. Inilah judul PTK yang kami buat. Kemudian selanjutnya yang melatar belakangi daripada pembuatan PTK tersebut adalah secara gambaran umum kita melihat bahwa kebanyakan seorang guru masih menggunakan model atau metode pembelajaran ceramah. Nah, padahal sesungguhnya masih banyak metode yang sangat bervariasi yang akan digunakan. Yang kita lihat adalah proses pembelajaran yang bersifat holistik, kreatif, dan inovatif. Artinya variasi dalam menentukan metode pembelajaran itu bisa saja kita gunakan sebisa-bisa kita seorang guru dalam melakukannya. Karena kita melihat bahwa metode ceramah atau metode tradisional ini bukan tidak baik atau tidak bagus. Namun dalam penelitian yang lain atau metode demonstrasi itu jauh lebih baik dan lebih efektif. Karena dengan menggunakan metode demonstrasi, peserta didik dapat melihat dan mengamati secara real pengalaman belajar secara nyata, sekaligus bisa merasakan bagaimana cara memperagakan, cara praktek, kemudian cara menyajikan yang ditunjuk oleh peserta didik terutama berkaitan dengan materi wudhu. Itu sangat menyenangkan bagi peserta didik dan itu sangat mengena pada proses prakteknya. Tujuan daripada itu yang melatar belakangi penelitian ini adalah agar siswa bisa memahami secara benar dan dapat diaplikasikan tata cara berwudhu sesuai dengan syariah, sesuai dengan ketentuan ilmu kajian fikih, dan mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam amalan ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Kemudian juga materi pembelajaran tersebut dapat memenuhi ketuntasan. Itu yang melatar belakangi daripada PTK ini. Adapun rumusan masalah itu terbagi menjadi dua yang dapat simpulkan. Yang pertama itu bagaimana meningkatkan prestasi belajar PAI materi wudhu dengan diterapkannya metode demonstrasi. Artinya penerapan metode demonstrasi itu apakah ada peningkatan belajar PAI terutama materi wudhu ataukah tidak, ataukah sebaliknya. Ini nanti kita bisa jabarkan. Kemudian bagaimana pengaruh metode demonstrasi terhadap prestasi belajar PAI materi wudhu. Jadi metode demonstrasi itu apakah berpengaruh terhadap materi yang akan disampaikan terutama wudhu dalam meningkatkan prestasi. Itu dua rumus masalah yang mungkin kita akan jabarkan. Kemudian selanjutnya tujuan daripada penelitian, yakni yang pertama ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa sejauh mana peningkatannya. Kemudian ingin mengetahui pengaruh prestasi belajar siswa sejauh mana juga yang harus kita ketahui prestasi belajar siswa dengan menerapkan pola-pola metode demonstrasi dalam penelitian tindakan kelas. Itu yang dua yang mungkin tujuan daripada penelitian PTK. Kemudian manfaat daripada penelitian yang pertama ada 3.
Satu itu untuk guru, yang mana pertama untuk siswa, meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran PAI, terutama materi wudhu, bagaimana mereka memahami praktek wudhu dengan benar, tata caranya, tertib wudhu, mulai dari membaca niat, kemudian tertib wudhu, doa, sunnah-sunnah wudhu. Nah, ini perlu menjadi manfaat untuk siswa. Kemudian yang kedua untuk guru, tujuan pembelajaran dapat dicapai. Pembelajarannya dapat dicapai karena selama ini dengan menggunakan metode ceramah hanya sepintas, namun dengan menggunakan metode demonstrasi ada kemungkinan bisa mencapai ketuntasan dalam pembelajaran PAI, terutama materi wudhu. Kemudian untuk sekolah sebagai bahan referensi dan bahan informasi pembelajaran, karena nantinya suatu saat PTK ini bisa digunakan oleh sekolah, itu sebagai tindak lanjut. Kemudian selanjutnya kajian teori. Kajian teori ini banyak runtutannya, ini ada 7. Yang perlu kita jelaskan itu urgensi wudhu terlebih dahulu. Apa pentingnya wudhu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin umat Islam ya sangat berhubungan erat sekali yang namanya wudhu. Di samping wudhu itu juga menghilangkan hadas kecil, dan lain sebagainya. Kemudian nanti dijelaskan dengan dalil-dalil, baik dalil Quran maupun dalil hadis terkait dengan urgensi wudhu. Kemudian yang kedua, prestasi belajar. Apa itu prestasi belajar? Nanti bisa dijabarkan, kemudian sesuai dengan teori buku, sumber-sumber dari buku, dari modul, dari artikel atau jurnal. Nanti bisa juga sumber-sumber dari internet terkait dengan itu, prestasi, kemudian belajar. Kemudian PAI, materi wudhu, kaitannya dengan prestasi belajar. PAI metode. Kemudian metode, apa itu metode? Kemudian demonstrasi, apa itu demonstrasi? Kemudian praktek, kemudian wudhu. Ini kajian teori yang dijabarkan secara runtut terkait dengan materi wudhu. Metode penelitian yang kami ambil, metode penelitian yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini ada tempat dan ada waktu. Tempat yang kita lakukan di sini adalah di SD Integral Hidayatullah. Kemudian waktunya ini sebenarnya kalau dalam penelitian itu yang normal itu bisa mencapai 2 bulan atau 3 bulan. Namun dalam tugas kali ini nampaknya agak ekstra. Jadi dikejar dalam waktu 1 hari. Dan itu berpikir sangat luar biasa. Waktunya itu kita masukkan di sini adalah 1 semester karena memang posisinya saat ini adalah semester pertama. Kita masukkan pada semester pertama. Kemudian subjek penelitian ini ada sekolah, alamat, dan jumlah siswa. Sekolahnya sekolah yang sudah kita cantumkan di situ. Kemudian alamat sekolah juga di situ lengkap. Kemudian jumlah siswa. Jumlah siswa ini ada laki-laki dan ada perempuan. Berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Jadi di total. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian ini bersifat kolaboratif dan partisipatif. Artinya kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan, sekolah, dan siswa. Kerjasama. Kemudian sumber data yang kita ambil di sini adalah guru dan siswa, terutama siswa kelas 4 dan wali kelas. Kemudian instrumen penelitian ini praktek, semacam praktek, penilaian praktek atau
memperagakan dengan benar, kemudian pengamatan dengan alat kamera atau HP. Ya. Jadi kita melihat anak mempraktekkan cara berwudu, kemudian kita videokan dengan menggunakan kamera HP. Nanti kita analisis daripada prakteknya tersebut. Kemudian selanjutnya tahapan metode penelitian. Tahapan metode penelitian kita lihat sebagaimana biasa dalam penelitian tindakan kelas, yaitu ada siklus. Ada siklus pertama mulai dari perencanaan, action, kemudian refleksi, di situ semua ada di sana. Kemudian siklus kedua juga, siklus kedua sampai dengan siklus ketiga. Nah, ini ada bagan-bagan yang mungkin bisa jadi patokan dalam melihat siklus ini. Kondisi awal itu guru belum melaksanakan metode demonstrasi, kemudian siswa prestasi belajar materi PAI wudhu masih rendah, kita lihat. Kemudian tindakan siklus pertama menggunakan metode demonstrasi pada materi rukun wudhu. Kemudian siklus kedua menggunakan metode demonstrasi pada materi sunnah. Pola terapkan. Kemudian kondisi akhir ini adalah siklus ketiga. Metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar PAI materi wudhu. Siklus 3 menggunakan metode demonstrasi pada materi rukun dan wudhu, yaitu fardu wudhu, ya, kemudian sunnah wudhu. Karena kita ketahui bahwa jika wudhunya itu tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Nah, ini yang perlu kita cari kesimpulan melalui siklus-siklus seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan data. Ini pengumpulan data ini yang pertama observasi langsung, jadi mengamati siswa itu. Mulai dari mereka berwudu, kemudian mereka mulai dari doa, ya kan, sampai dia tertutup wudu, sampai berdoa, kemudian sholatnya seperti apa sholatnya, nanti kita lihat semua melalui observasi langsung. Kemudian dokumentasi ini bisa berupa buku, bisa berupa nanti data-data yang kita peroleh dari guru maupun dari pengamatan langsung. Ya, ada dua teknik pengumpulan data. Kemudian teknik analisa data. Ya, kita pada PTK ini menggunakan metode demonstrasi, yaitu suatu yang akan disajikan dan diperagakan serta mempraktekkan wudhu. Bagaimana berwudhu itu dengan benar, yang sunnah sesuai dengan syariat Islam. Nah, harapannya nanti mereka itu berwudhu itu sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian sehingga siswa dapat memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, khususnya umat Islam, itu sangat berkaitan sekali yang namanya wudhu. Karena wudhu itu bisa digunakan setiap hari. Kalau dalam amalan ibadah sholat, ya dalam 5 waktu, ya, wudhu itu digunakan. Jadi urgensi wudhu ini sangat luar biasa dan sangat menentukan. Jika wudhunya benar, maka sholatnya benar. Nah, yang menjadi urgensi daripada praktek wudhu ini. Jangan sampai nanti anak yang notabene sekolah Islam namun wudhunya tidak benar, itu sangat disayangkan. Ironis sekali. Makanya dengan penelitian ini nantinya diharapkan yang tadinya anak berwudhu kurang cukup baik atau kurang sempurna, dengan melakukan tindakan penelitian ini, dengan materi wudhu ini, praktek wudhu ini, anak-anak bisa memahami bagaimana melaksanakan cara wudhu yang sunnah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Itu. Kemudian dapat pustaka yang terakhir dari berbagai sumber sebagaimana yang tertulis pada lampiran pustaka PTK. Ya, mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan.
Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, silakan nanti ditambahkan saran dan pendapatnya. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.